Mulai saja, Ustaz. Baik. Ya, Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Amma ba'd. Baik Bapak Ibu, saudara-saudari yang dirahmati Allah. Selamat bergabung kembali di kajian fikih muamalah kita malam ini yang mengangkat tema pentingnya serah terima dalam jual beli. Kajian yang insya Allah akan diisi rutin setiap 2 pekan sekali oleh Ustadz kita, Ustadz Ervandoni Tarmizi Hafizahullah, yang diselenggarakan oleh Lariba Consulting, Koperasi Konsumen LSI, Lariba Solusi Indonesia, bekerja sama dengan Flip Mengaji, komunitas kajian Islam dari Flip, perusahaan transfer uang antar bank gratis. Dan selamat bergabung juga kepada tim BPRS Bangka Belitung dalam kajian malam ini. Semoga kajian malam ini dapat memberikan manfaat dunia akhirat bagi kita semuanya. Amin. Baik Bapak Ibu, saudara-saudari yang Allah muliakan, serah terima atau qobad adalah salah satu aspek yang sangat penting dalam transaksi jual beli, karena berhubungan dengan sah tidak sahnya transaksi serta legalitas kepemilikan barang yang telah dibeli. Dari Ibnu Umar, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang membeli bahan makanan, maka janganlah dia menjualnya hingga dia melakukan serah terima dengan pemilik pertama. Hadis riwayat Bukhari nomor 2133 dan Muslim nomor 3922. Larangan menjual barang yang kita beli tidak hanya berlaku untuk bahan makanan semisal beras dan gandum saja, namun juga berlaku untuk semua barang yang diperdagangkan, sampai adanya serah terima antara kita dengan penjual pemilik barang. Lalu bagaimanakah sebenarnya mekanisme dan teknis serah terima atau qobad, dan seberapa pentingkah serah terima atau qobad dalam transaksi jual beli? Tanpa menunda-nunda lagi, mari kita mulai kajian malam ini dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Tafadhol kepada Ustadz Ervandoni untuk menyampaikan pemaparan Ustadz. Barakallahu fikum jami'an. Tafadhol Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita kembali diizinkan oleh Allah untuk saling berbagi pengetahuan berkaitan dengan hukum-hukum yang jual beli. Semoga pertemuan majelis kita ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi amal soleh dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Maka pada kesempatan kali ini kita akan bahas masalah hukum tentang qobad, atau bahasa kitanya penerimaan barang, atau bisa juga diartikan serah terima barang. Qobad, serah terima barang ini merupakan suatu yang sangat penting untuk kita ketahui dalam melakukan jual beli. Karena adanya pernyataan syariat, yaitu ucapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang qobad ini, serah terima ini. Maka ada hukum-hukum yang harus kita ketahui dengan ucapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana kita ketahui bahwa sabda Rasulullah SAW merupakan sumber hukum di dalam Islam. Nah, dengan demikian, maka wajib kita sebagai seorang Muslim mengetahui sabda Nabi tersebut dan apa hukum yang akan terkandung dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika seseorang melakukan jual beli,
dia akan menjadi sempurna jual beli tersebut dengan adanya penerimaan barang, yaitu dinamakan dengan serah terima. Penyerahan dari penjual barang dagangannya dan pembeli menyerahkan pembayarannya. Maka terjadilah serah terima antara dua pihak. Maka ini hal sangat yang penting agar dilakukan kedua belah pihak ketika akan melakukan jual beli. Maka ketika sudah terjadi serah terima barang, maka ada dua hal yang merupakan konsekuensi akibat dari serah terima barang tersebut. Konsekuensi yang pertama, dengan adanya serah terima barang, maka berwenang untuk menggunakan barang tersebut. Ini konsekuensi yang pertama, yaitu berwenang menggunakan barang tersebut. Seperti berwenang juga menjualnya kembali. Jadi di antara menggunakan barang tersebut, itu menggunakannya untuk menjual kembali. Dengan demikian, maka apabila kita belum menerima barang yang kita beli, belum melakukan serah terima, dengan demikian kita tidak berwenang di dalam Islam atau tidak sah atau tidak berhak dalam Islam untuk menjualnya kembali. Ya. Inilah konsekuensi pertama dari serah terima barang. Konsekuensi ini berdasarkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari sahabat Abdullah bin Umar yang tadi sudah disampaikan oleh pembawa acara, yaitu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man ibta'a ta'aman fala yabi'hu hatta yastawfiyahu." Barang siapa membeli makanan, maka jangan dijual sebelum terjadi serah terima barang tersebut. Dalam hadis ini, Rasulullah SAW menjelaskan larangan untuk menjual sesuatu yang kita beli, yaitu berupa makanan. Larangan menjual makanan yang kita beli sebelum kita melakukan serah terima dulu terhadap makanan yang kita beli tersebut. Maka larangan Nabi SAW menunjukkan bahwa haramnya perbuatan tersebut mengakibatkan kita melakukan sesuatu yang diharamkan di dalam Islam. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga diriwayatkan oleh Imam Muslim. Berdasarkan hadis ini, memang kita lihat terjadi perbedaan para ulama. Ada yang di antara ulama mengatakan bahwa hadis ini menyatakan yaitu ta'aman makanan. Jadi sebagian ulama mengkhususkan hanya makanan saja yang harus disyaratkan jika kita ingin menjual kembali harus menguasai atau menerima barang tersebut hanya pada makanan saja. Ini diantara salah satu pendapat ulama mazhab. Tetapi pendapat yang lebih kuat dari para ulama yaitu larangan ucapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini berlaku umum. Ya, karena apa? Yaitu berdasarkan hadis yang lain yang menyatakan berlaku umum larangan tersebut, bukan hanya pada makanan saja. Maka Nabi menjelaskan makanan di sini yaitu hanya menyebutkan sebagian dari barang yang diperjualbelikan, yaitu makanan. Dan Nabi, dan ini yang dipahami para sahabat, ya, di antaranya Ibnu Abbas, kemudian sahabat-sahabat yang lainnya, Abdullah bin Umar juga, bahwa memahami ini dengan hadis yang lain yang dimana pernyataan Rasulullah SAW berlaku umum. Barang apapun yang dijual, tidak boleh menjualnya jika kita membeli barang tersebut, ya harus serah terima dulu barang kita beli, baru boleh kita menjual ke orang lain. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Hakim bin Hizam, yang mana bertanya kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah,
Ini ashtari buyu'an. Saya membeli suatu barang yang akan saya jual. Fama yahillu li wa minha wa ma yahrumu alayya. Nah, pertanyaan hakim nizam yaitu akan membeli satu barang umum. Maka beliau bertanya apa yang halal boleh saya lakukan dan apa yang haram saya lakukan. Rasulullah SAW menjawab, ya ibna akhi, wahai anak saudaraku. Yang mana Hakim bin Hizam adalah keponakan dari Ummul Mukminin Khadijah, ya, istri dari Rasulullah SAW. Maaf, Hakim bin Hizam adalah anak Hizam ini adalah saudara dari Ummul Mukminin Khadijah. Jadi Hakim ini adalah keponakan dari Ummul Mukminin Khadijah. Dengan demikian keponakan juga keponakan Rasulullah SAW. Oleh karena itu Rasulullah SAW mengatakan, ya ibna akhi, wahai anak saudaraku. Artinya keponakanku. Idza istaraita syai'an fala tabi' hatta takbidahu. Apabila engkau membeli sesuatu, dalam hadis ini Rasulullah SAW melafazkan dengan lebih umum, itu syai'an. Apapun yang kau beli, fala tabi'u hatta takbidahu. Maka jangan engkau menjualnya hingga engkau melakukan serah terima dulu terhadap barang tersebut, baru engkau boleh menjualnya. Nah, inilah konsekuensi yang pertama yang terjadi dengan adanya serah terima barang, baru boleh kita untuk menjualnya ke pihak yang lain. Nah, yang kedua, konsekuensi dari serah terima ini adalah berpindahnya tanggung jawab barang dari pihak penjual kepada pihak pembeli. Nah, ini untuk memindahkan tanggung jawab pada barang yang dibeli tersebut dari penjual kepada pembeli. Nah, ketika sudah serah terima oleh si pembeli, maka berpindah tanggung jawab menjadi tanggungan si pembeli. Ketika itu baru boleh dia menjual ke orang lain. Ya. Dan ini juga sesuai dengan hadis yang lain yang mana Rasulullah SAW melarang keuntungan yang tanpa adanya resiko, yaitu wa'an ribhin ma lam yutman, mendapatkan keuntungan tapi tanpa adanya resiko. Ini dilarang oleh Nabi SAW. Dalam artian, jika kita membeli suatu barang dan belum menerima barang tersebut, melakukan serah terima, dan kita jual lagi kepada orang lain, dan kita minta penjual pertama untuk langsung menyerahkan ke pihak yang ketiga, otomatis pihak yang kedua ini tidak ada resiko kerugian. Nah, ini berarti bertentangan dengan ucapan Nabi tadi, yang mana larangan keuntungan tanpa adanya resiko. Nah, inilah hikmahnya. Yang kedua, yaitu tanggung jawab barang berpindah dari pihak penjual pertama kepada pembeli. Ya. Jikalau barang lenyap setelah terjadi jual beli dan sebelum terjadi qabat, maka barang masih berada dalam tanggungan pihak penjual. Ya. Nah, ini penting. Yang harus kita ketahui, sudah melakukan jual beli, tapi belum serah terima, maka tanggung jawab barang masih berada di pihak penjual. Tapi jika sudah terjadi serah terima, maka yang bertanggung jawab pada barang tersebut adalah pembeli. Nah, inilah dua hal yang menyatakan sangat pentingnya dilakukan serah terima dalam jual beli barang. Selanjutnya, bagaimana penentuan cara serah terima barang ini? Maka
ternyata syariat tidak menjelaskan secara rinci. Hanya Rasulullah SAW menjelaskan, yaitu fala tabi'u hatta takbidahu. Jangan menjualnya, engkau terima dulu barang tersebut. Tapi tidak menjelaskan seperti apa menerima barangnya. Maka dengan demikian, jika tidak dijelaskan oleh syariat, maka caranya dikembalikan kepada kebiasaan masyarakat. Ya, tergantung dari kebiasaan masyarakat dalam penerimaan barang yang dibelinya. Dan ini menjadi kaidah, yaitu al-adah muhakkamah. Kebiasaan masyarakat tersebut menjadi hukum. Di antaranya selama belum diatur oleh syariat dan selama tidak bertentangan dengan syariat. Nah, maka kalau kita lihat kebiasaan masyarakat, contohnya serah terima properti, ya, yaitu dengan cara memberi peluang kepada pembeli untuk menempatinya. Bagaimana cara memberikan peluang? Yaitu menyerahkan kunci, sehingga si pembeli memungkinkan baginya untuk menempati rumah tersebut. Nah, atau sudah rumah-rumah tersebut sebelumnya ditempati, ya, dan ada barang-barang milik penjual, dan dia menjual ke orang lain. Nah, barang-barangnya sudah dikeluarkan, kemudian sudah diberikan kunci. Nah, ini memberikan peluang kepada si pembeli untuk menempatinya dengan penyerahan kunci. Atau dalam bahasa Arab dinamakan dengan at-takhliyah. Kemudian contoh cara serah terima yang lain yaitu seperti makanan, pakaian, yaitu dengan cara memindahkannya dari tempat semula. Misalkan kita membeli makanan, kemudian kita menerimanya, tentu kita akan memindahkan dari tempat semula. Ya, sudah terjadi perpindahan dari tempat semula. Kemudian pada emas, perak dengan cara mengambilnya dengan tangan. Kemudian cara serah terima uang dengan cara memegangnya dengan tangan, atau bisa juga dengan cara dibukukan dalam rekening bank. Kemudian kalau mobil dengan cara membawanya keluar dari tempat semula, atau dengan cara menerima dokumen yang telah tercantum nama pembeli. Dengan cara-cara tersebut, maka dapat kita simpulkan, ya, bahwa serah terima itu ada dua jenis. Jenis yang pertama yaitu yang hakikat. Secara hakikat kita memang sudah menerima barang tersebut. Contohnya seperti yang langsung kita pegang dengan tangan tadi. Ya. Langsung kita pindahkan dari tempat semula. Berarti kita dengan secara hakikat sudah menerima barang tersebut. Ada juga yang kedua yaitu secara hukum kita sudah dianggap menguasai atau menerima barang tersebut. Nah, biasanya secara hukum ini diantaranya yaitu pada barang yang sulit dipindahkan atau diterima dengan tangan. Ya. Contohnya seperti barang yang besar atau berat untuk diangkat. Maka serah terimanya yaitu berbentuk menerima surat-surat keterangan barang tersebut. Nah, contohnya pernah kita membeli barang, tapi barangnya berupa peti kemas dalam kemasan. Maka kapan kita dianggap serah terima? Yaitu ketika sudah menerima surat-surat barang tersebut. Contoh yang lain serah terima secara hukum, ya, seperti tadi dengan pencatatan di rekening. Nah, kalau kita ini secara hukum sudah sah bahwa kita sudah menerima uang tersebut. Ya. Nah, inilah pembagian dari serah terima. Ini penting untuk kita ketahui, ya, agar kita tidak melanggar syariat Islam, yang mana banyak di zaman kita sekarang ini orang-orang yang membeli barang, kemudian belum melakukan serah terima, kemudian sudah menjual lagi kepada pihak yang lain. Nah, berarti ini bertentangan dengan
larangan Nabi, perintah Nabi SAW, yaitu menjual sesuatu yang kita beli untuk dijual harus lakukan dahulu serah terima. Semoga ini materi ini bermanfaat dan mengingatkan kembali pada kita agar berhati-hati dalam berjual beli, wajib dahulu mempelajari hukum Islam supaya tidak melakukan kesalahan. Sisa waktu akan kita gunakan untuk diskusi dan tanya jawab. Ya, baik Ustadz. Jazakallah khairan Ustadz atas materi dan ilmunya Ustadz. Baik Bapak Ibu, saat ini kita untuk diskusi dan tanya jawab. Jika Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan atau yang ingin disampaikan, dipersilahkan untuk raise hand atau chat di kolom chat. Dan untuk pertanyaan, bisa pertanyaan seputar fikih muamalah lainnya. Ada beberapa hal Bapak Ibu yang ingin kami sampaikan. Yang pertama adalah mohon diinformasikan nama dan asal dari mana. Lalu yang kedua adalah yang kita prioritaskan adalah yang raise hand. Baru setelah itu yang bertanya di kolom chat. Lalu yang terakhir adalah jika ingin menyebutkan lembaga lain atau fulan, mohon disebutkan inisialnya saja dan jangan langsung menyebutkan lembaga tersebut karena supaya menjaga adab. Baik Bapak Ibu dipersilahkan untuk bertanya. Silakan Bapak Ibu mungkin dari Om Bram ya. Silakan mungkin Mas Dodi mohon dibantu di unmute. Oke. Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bram dari Lumajang. Sehari-hari aktivitas sebagai penyedia jasa digital marketing, Ustadz. Ya. Ini terkait dengan jasa saya, Ustadz. Jadi karena jasa ada lembaga-lembaga keuangan konvensional baik utamanya ini di Gadai, Ustadz. Jadi lembaga konvensional Gadai dan juga bank konvensional di mana kami meyakini di situ ada praktek-praktek ribawi. Ya. Jadi idealnya lembaga-lembaga bank maupun gadai yang syariah saja yang kami batasi, atau lebih baik kita meninggalkan lembaga-lembaga konvensional tersebut, gadai konvensional tersebut, atau kita tetap menerima cuma dalam batasan gadai syariah saja atau bank syariah saja. Demikian Ustadz. Terima kasih. Baik. Dalam bertransaksi dengan pihak yang lain, maka tentu ada unsur saling membutuhkan, ya, saling tolong menolong, yang mana kita mendapatkan upah atas pekerjaan kita, yang mana pekerjaan kita itu dibutuhkan oleh pihak yang lain. Ya, berarti ini saling membutuhkan dan saling tolong menolong. Maka Allah Subhanahu wa taala sudah menegaskan larangan untuk tolong menolong dalam hal perbuatan dosa dan perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Dan sebelumnya Allah mengatakan wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tolong menolonglah kalian dalam perbuatan baik dan ketakwaan kepada Allah, yaitu dalam saling tolong menolong melaksanakan perintah Allah atau dalam meninggalkan larangan Allah Ta'ala. Kemudian Allah mengatakan wala ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Jangan kalian tolong menolong dalam dosa dan dalam permusuhan. Maka jika dalam menjual jasa yang dibutuhkan oleh pihak yang mana mereka melakukan hal-hal yang dilarang dalam syariat, berarti kita menolong mereka dalam melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Otomatis kita ikut berdosa atas membantu hal kemaksiatan kepada Allah. Maka dengan demikian hasil jasanya pun menjadi sesuatu yang diharamkan. Wallahu taala alam.
Ya, mungkin ada tanggapan mungkin dari penanya atau sudah cukup jelas insya Allah. Cukup Ustadz, terima kasih. Insya Allah kami upayakan untuk meninggalkan transaksi dengan lembaga-lembaga ribawi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi Baik, wabarakatuh. kita langsung ke penanya berikutnya saja Ustadz. Dari Pak Billy, mungkin bisa dibantu di unmute Mas Dodi. Terima kasih. Ya, silakan Pak Billy. Sebenarnya nama saya Billy dari sekarang. Suara saya terdengar ya Mas? Akbar. Mohon maaf, suara saya terdengar ya? Ya, jelas. Silakan. Oh, baik. Ya, terdengar Pak. Baik, Ustaz. Semoga Ustaz dan semua umat muslim senantiasa diberkahi Allah. Izin tanya Ustaz terkait sewa menyewa. Jadi kondisinya ada teman menyewa rumah selama 12 bulan dan berjalan waktu 6 bulan si teman saya ini mau intinya meninggalkan kontrakan karena pindah. Dan karena ada sisa 6 bulan, maka ingin dioper atau diteruskan. Misal saya ingin meneruskan rumah itu. Untuk terkait ini, terkait sewa menyewa seperti ini, apakah untuk meneruskan itu harus ke pemilik atau yang memberi sewa atau bisa mengganti sisa uang yang dari yang berjalan seperti misal dari 6 bulan ya tinggal ganti 6 bulannya itu dengan kesepakatan dari penyewa, pemberi sewa dan ya, saya yang memutuskan. Dia menjualnya lebih mahal apa harganya sama? Sama, Ustaz. Sama ya. Ya. Iya. Baik. Nah, ini terjadi perbedaan para ulama. Pendapat yang kuat, ya. Maka dengan dia menyewa tersebut, berarti manfaat penggunaan rumah tersebut sudah sah menjadi miliknya, yaitu selama 1 tahun. Dengan sahnya kepemilikan, manfaat penggunaan rumah tersebut, maka dia juga berhak untuk menjualnya lagi atau memindahkannya kepada orang lain. Baik itu dengan cara menjualnya ya lebih mahal, atau dengan harga yang sama, atau lebih murah, atau dia menghadiahkan. Maka dengan demikian, maka perbuatan itu dibolehkan karena memang kepemilikannya sah di dalam syariat untuk menggunakan selama waktu yang ditentukan. Wallahu ta'ala alam. Yang Ustaz jawabnya berarti diteruskan langsung, tidak masalah ya Ustaz. Baik. Jazakumullah khairan. Ya, terima kasih Pak Billy. Mungkin ada yang ingin bertanya lagi dari Raisen, Bapak Ibu. Kalau tidak ada, mungkin kita lanjut ke kolom chat. Ini ada yang bertanya dari Pak Indra Putra. Ustadz mau tanya terkait dropshipping. Mungkin bisa di unmute aja. Pak Indra Putra ya. Agar bisa. Dropshipping ini pengertiannya kemarin kalau tidak salah kita sudah menjelaskan. Banyak penjelasan tentang dropshipping. Silakan dulu seperti apa bentuk dropshipping yang dipahami Pak Indra sehingga kita bisa mengetahui hakikat dari praktek dropshipping yang dipahami oleh Pak Indra. Ya. Ya, Assalamualaikum Ustadz. Perkenalkan saya Indra. Ya, jadi dropshipping yang saya maksud itu seperti kayak ini Ustadz, saya beli dari kurang lebih sih kayak tadi Ustadz jelasin sih, beli dari agen. Saya beli dari agen, tapi agen itu menawarkan jasa bisa langsung kirim ke mana, ke tujuan yang istilahnya bukan saya. Ya. Jadi saya anggap aja punya customer, saya jualan bukan barang saya, barang orang lain, nanti
si apa namanya nanti agen yang kenal sama saya itu akan ngirim langsung barang ke customer saya gitu. Yang saya pahami seperti itu. Itu apakah termasuk yang dalam penjelasan Pak Ustadz atau itu sah, Pak Ustadz? Ya. Terima kasih. Nah, kalau penjelasan Pak Indra berarti dia membeli secara putus, berarti tanggung jawab harap berpindah pada dia dan mendapatkan keuntungan tanpa diberitahu kepada si penjual atau si agen. Ya, dia tidak memberitahu berapa keuntungan yang diambil. Berarti dia murni melakukan jual beli putus dan dia menjual lagi pada orang lain dengan harga yang ditentukan sendiri. Maka jika memang demikian yang dimaksud oleh Pak Indra Putra dengan dropshipper, ya dropship, maka ini termasuk yang dilarang oleh Nabi tadi. Yang mana Nabi SAW mengatakan jangan menjual sesuatu hingga kamu melakukan serah terima dahulu. Maka dia harus menerima dahulu supaya dibolehkan. Kalau tidak, maka inilah yang dimaksud larangan Nabi tadi. Wallahu ta'ala. Maka dia tidak sah dan berdosa. Wallahu ta'ala. Bisa dipahami Pak Indra? Bisa Pak, siap. Terima kasih. Ya, baik. Mungkin bisa dilanjut ke pertanyaan yang di raise hand. Silakan kepada Pak Fadilah dari BPRS Bangka Belitung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ikhwan. Saya ingin bertanya terkait statement AOIV terkait yang murabahah. Poin 2/5/5 itu, Ustadz. Yang dimana perlakuan terhadap hamis jidyah. Yang dimana bunyinya itu kira-kira ketika nasabah telah memenuhi janjinya, telah melaksanakan akad murabahah, lembaga harus mengembalikan hamis jidyah kepada nasabah. Lembaga tidak berhak menerima jumlah apapun dari hamis jidyah kecuali dalam hal ingkar janji, sebagaimana telah diatur dalam angka 2, 5, dan 3. Itu maksudnya gimana, Ustaz? Apa memang kalau untuk akad murabahah itu memang hamis jidyah itu harus dibalikan terlebih dahulu atau bisa ditahan nanti dirubah jadi DP gitu, Ustaz? Jazakallahu khair, barakallahu fiik. Terima kasih banyak, Ustaz. Terima kasih Pak Ikhwan. Jazakumullah khair atas pertanyaannya. Nah, biasanya hamis jidyah ini tergantung dari akad, ya. Akad yang digunakan oleh penerima hamis jidyah ini. Ada yang bentuknya akadnya adalah utang piutang, ya, digunakan oleh yang menerima dana tersebut, tapi berkewajiban membalikannya. Berarti ini adalah ditaruh di rekening itu sebagai akad utang piutang. Bisa juga ditaruh di rekening di penerima atau di lembaga keuangan dengan akad murabahah, ya. Dengan akad murabahah berarti konsekuensinya sebagai mendapatkan keuntungan dari murabahah, dan kalau ada kerugian menanggung kerugian. Nah, dengan demikian, ya, ketika sudah selesai dari tujuan hamis jidyah ini, maka tidak berhak lagi si penerima hamis jidyah ini terhadap dana tersebut. Nah, maka jika si nasabah berhak untuk terhadap dananya tersebut, apakah dia tetap menjadikan akad utang piutang atau ingin tetap sebagai akad mudharabah atau ingin dijadikan sebagai DP. Nah, tentunya dengan DP ini merupakan bentuk penyerahan dari nasabah ke lembaga keuangan. Itu maksudnya Pak Ikhwan. Kira-kira bisa dipahami atau kurang jelas? Bisa, Ustaz. Alhamdulillah. Baik, alhamdulillah. Mungkin ada tanggapan dulu dari Pak Fadilah atau mungkin sudah cukup, Pak?
Sudah cukup baik ya. Pak Cukup, Ikhwan, Pak. biasanya di lembaga keuangan Pak Ikhwan itu disimpan di rekening apa? Wadiah atau di rekening mudharabah, dana hamis jidiah? Kalau dari pengalaman saya, karena saya baru ini, saya belum terlalu mendalami masalah itu, Ustadz. Jadi sekarang baru jadi pertimbangan pribadi bagi saya lah yang tentang itu. Dipraktekkan nggak tahu ya? Ini praktekan lembaga keuangannya. Ya, belum tahu detailnya, Ustadz. Ya biasa bisa jadi kordon ya. Yang jelas Bapak harus taruh dulu, simpan di rekening ini. Ya nanti bisa kita jadikan DP, berarti akannya kordon. Atau bisa juga Bapak taruh di sini di rekening mudharabah. Bapak mendapatkan bunga hasil bagi hasil selama tidak ditarik. Ya, tetapi kalau seandainya ada terjadi ingkar, maka kami akan mengambil dari dana ini sebagian untuk ganti rugi. Nah, itu bisa juga. Nah, dengan demikian terserah dari nasabahnya ketika misalkan apakah dijadikan DP atau tetap berada di rekening mudharabah, ya itu terserah dari nasabahnya. Itu maksudnya. Wallahu ta'ala. Jazakallahu khair, Ustadz. Ya, syukron Ustadz atas jawabannya. Mungkin dilanjut ke pertanyaan dari Pak Sigit. Silakan Pak Sigit. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afan, pertanyaannya gini, Tat. Kita ini pengusaha perusahaan jasa ya. Jadi perusahaan jasa, kemudian misalnya customer itu menggunakan jasa kita, dan kemudian ada beban biaya, misalnya pajak atau lain-lain, itu kemudian kita talangin dulu. Apakah boleh misalnya beban pajak itu yang kita bayarkan itu misalnya dengan kita tambahkan misalnya 3% atau berapa persen gitu, Tat? Maksudnya dari misalkan pajaknya hanya misalkan cuma 11%, tapi kita tambahkan jadi 15% begitu. Ya, misalnya pajaknya kita talangin dulu sekitar 100 juta gitu ya, Tat ya. Itu resmi, kita bayar resmi. Nah, kemudian yang 100 juta, karena kan kita talangin dulu kan itu dengan tagih ke customer itu invoice misalnya 1 bulan gitu ya. Dengan skema tadi misalnya temponya 1 bulan itu kita tambahkan misalnya 3%, itu apakah bisa seperti itu, Tat? Dengan dikombinasikan dengan jasa kita, Tat. Jasanya kita menagihkan jasa yang ditambahkan atau memang dipisah. Ini sebagai 3% karena pembayarannya itu 1 bulan, atau memang jasanya ditambahkan. Gimana Pak prakteknya? Yang ditambahkan yang hanya pajaknya aja, Tat. Misalnya contoh realnya seperti ini. Kita misalnya ada satu orang mau ekspor barang, gitu ya. Misalnya ongkos jasanya misalnya 10 juta. Kemudian karena dia ada pajak ekspornya, makanya dia harus menambah lagi biaya pajaknya yang harusnya disetorkan negara itu 100 juta misalnya. Nah, karena misalnya customer saya maunya sekaligus aja di handle semua, jadi Bapak talangin semua. Jadi yang 100 juta kita bayarin dulu gitu. Nah, apakah nanti misalnya sepakat nggak apa-apa Bapak bayarin dulu, nanti tagih ke kita tambah 2% gitu. Yang pajaknya aja, Tat, misalnya, Tat. Wallah talam, kalau memang pernyataan seperti itu menjadi saya talangin dulu, nanti Bapak tambah bayarnya, berarti itu jadi riba. Ya. Karena Bapak sudah merinci bahwa pajaknya 100 juta, kemudian karena kami talangin dulu, kami tambahkan 3%-nya, maka itu jadi riba. Karena ada talangan. Nah, supaya dibolehkan jangan dirinci. Ya. Kalau ingin dibolehkan jangan dirinci. Pokoknya Pak, dengan pajak dan harga barang total sekian, walaupun kita sudah menambahkannya, itu menjadi boleh. Jelas. Mantap. Berarti nggak perlu diperinci ya, berarti langsung jasa plus lainnya gitu aja ya? Ya, kita naikin karena pembayarannya
1 bulan lagi langsung kita naikin. Jadi bukan dirinci dulu. Kalau dirinci jadi talangan jadinya. Pertambahan dari talangan. Nah, Tat, syukran Tat, barakallahu fiik. Ya, khairan Tat. Ya, jazakallahu khairan Ustaz atas ilmunya. Mungkin belum ada yang raise hand lagi. Kita ke kolom chat. Dari Ibu Maidita Diah. Assalamualaikum Ustadz. Apa hukumnya jika kita bertransaksi dengan saudara sendiri dengan barang yang sudah lebih dahulu diambil dan janji baru akan dibayarkan 6 bulan kemudian? Boleh. Boleh Ustaz ya? Boleh. Ini namanya jual beli bisa manin takjil ya, atau bisa manin ajalin. Yang pembayaran ditangguhkan, barang dipakai dulu, bayarnya nanti, itu dibolehkan. Baik. Baik. Jazakallahu khairan Ustaz. Lanjut ke kolom chat. Dari Pak Kamal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, izin bertanya, semisal ada titipan barang untuk dijual, misal barang dari penitip harganya 10.000, lalu dijual 12.000, jadi margin 2.000-nya untuk si penjual. Apakah diperbolehkan menjual seperti itu dan mengambil marginnya? Jazakallahu khairan Ustadz. Ya, si ibu yang bertanya bisa dijelaskan. Pak Kamal. Siapa? Pak Kamal ya? Ya, Pak Kamal. 2.000 ini atas pengetahuan pemilik barang, coba. Ya, atas pengetahuan penitip, Pak Ustadz. Jika memang demikian, maka itu dibolehkan. Karena pada hakikatnya dia hanya minta upah menjualkan. Nah, upah itu harus dijelaskan dari awal. Ya, maka penjelasannya bahwa kamu mendapatkan upah 2.000 setiap barang terjual, maka itu dibolehkan. Ya. Berarti dia bukan sebagai penjual, tapi maksud saya dia bukan menjual barang dengan cara membeli dahulu, tetapi memang dia hanya sebagai wakil untuk menjualkan. Ya, jadi ini dibolehkan. Wallahu ta'ala alam. Ya, baik. Syukron Ustadz, jazakallahu khairan. Ini ada yang raise hand lagi dari Bu Novi atau Pak Novi, silakan. Ya, Assalamualaikum Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya mau tanya ada beberapa hal ya mengenai ini Pak Ustadz untuk jam sostek ketenaga kerjaan gitu ya. Itu sebenarnya dari pengertian sendiri jam sostek itu apakah dibolehkan secara ini, apakah ada unsur riba di sana? Itu yang ketenaga kerjaan. Kemudian gini, saya itu bergabung dengan teman saya itu yang punya di luar lembaga resminya jam sostek, kita punya tim yang bisa membantu untuk pelayanan mencairkan jam sostek secara online gitu ya. Jadi saya membantu orang-orang yang mencairkan untuk yang sudah lama tapi tidak datang ke kantor jam sosteknya seperti itu. Nah, dari situ kita membantu prosesnya dan kita kenakan fee di situ sebesar berapa persen lah gitu ya. Kalau itu sudah cair gitu. Yang saya tanyakan apakah yang bisnis saya ini gitu, apakah itu dibolehkan ya Pak Ustadz ya? Maksudnya karena kan kita kan bukan secara resmi di jam sostek itu kan, tapi kita mengambil alih sendiri gitu, kita private lah ya untuk membantu pencairan itu private dan kita kenakan fee di situ. Apakah fee yang kita kenakan itu ada ribanya di situ? Apakah haram saya ambil untuk komisi itu ya Pak Ustadz? Makasih Pak Ustadz, itu aja. Bentar Ibu. Dalam pelaksanaan ini apakah memang legal, Ibu? Gini, jadi tim saya itu dia memang orang jam sostek, tapi dia itu menangani tidak resmi di kantor gitu. Jadi dia menangani untuk
pribadi lah, secara kayak mungkin di luar dari lembaga resmi itu, tapi dia punya linknya untuk bisa menuju ke sana gitu, untuk bisa proses untuk pencairan juga gitu. Apa enggak orangnya langsung mencairkan, Bu? Kenapa? Maksud saya, jika tidak menggunakan jasa yang Ibu tawarkan, apakah orang itu bisa mencairkan sendiri? Biasanya kalau secara prosedur itu mencairkan tuh kan harus ke kantor dan butuh dokumen-dokumen yang banyak gitu ya. Tapi kalau di kita tuh secara online tidak perlu ribet datanya. Jadi kita bisa langsung koneksi gitu kan. Cukup dengan KTP aja atau cukup dengan foto, difotokan KTP dengan kartu jam sosteknya aja udah bisa kita lacak di situ. Gitu, Pak. Untuk pencairan. Udah bisa cair. Tapi kita kenakan fee di situ untuk jasa ya. Untuk jasa kita tuh sebesar berapa persen gitu, Pak. Baik. Jam sostek merupakan sesuatu yang diwajibkan oleh pemerintah, ya. Sehingga dengan demikian tidak bisa kita hindari. Ya, maka otomatis bagaimana sikap kita? Nah, jam sostek ini berarti potongan gaji sebagiannya, Bu ya? Iya, jadi yang selama masa kerja itu kan dipotong gajinya gitu kan. Ada yang sudah dicairkan, ada yang belum. Tapi sudah kondisi jam sostek itu sudah mati ya gitu. Udah nggak aktif. Nah, dengan demikian itu adalah hak dari karyawan tersebut karena yang potong gaji. Dan ternyata di jam sostek kalau saya tidak salah itu akan ada pertambahan dari yang dipotong. Misalkan yang dipotong selama ini mungkin totalnya hanya 100 juta. Tapi pihak jam sostek menyimpannya tersebut di tempat-tempat investasi yang ada pertambahannya atau ada bunganya, contohnya untuk pembelian obligasi atau lain-lainnya. Sehingga ada nilai pertambahan dari total uang yang kita dipotong dari gaji. Dengan demikian, maka pertambahan itu ternyata dengan cara yang tidak sesuai dengan syariat. Contohnya dijadikan untuk pembelian obligasi atau ada depositonya, ya, dan itu jelas bunga. Maka kita tahu itu adalah sesuatu yang diharamkan di dalam Islam, ya, pertambahan itu karena didapatkan dengan cara yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Maka ketika seorang mendapatkan jam sostek, maka yang menjadi halal bagi dia adalah uangnya tadi, ya, gajinya yang dipotong selama ini. Kemudian jika seandainya dia masih miskin, ya, artinya yang didapatkan dari dana jam sostek tersebut masih kurang dari kebutuhan 1 tahunnya, kebutuhan pokoknya, maka masih boleh bagi dia untuk menggunakan pertambahan dari jam sostek dari dana yang potongan gajinya, yaitu hukum tentang jam sostek. Nah, berkaitan dengan bolehkah kita tadi yang dijelaskan oleh Ibu, jika memang itu tidak ada hal-hal yang dilarang syariat, misalkan tidak ada unsur suapnya, ya, memang kita dengan kemampuan kita bisa mencairkan, membantu orang untuk mencairkan haknya, ya, maka ini termasuk tolong menolong dalam kebaikan selama tidak bertentangan dengan syariat. Maka dengan demikian Allah Ta'ala boleh saja karena membantu seorang untuk mendapatkan haknya, ya. Allah Ta'ala alam. Ada tambahan Bu Novi? Ada tambahan Bu Novi, silahkan. Ya. Kalau secara resminya kan tidak ada fee ya kalau dari kantornya gitu. Tapi karena kita membantu, jadi kita mintakan jasa itu berapa persen untuk ininya. Itu dibolehkan ya jadinya Pak Ustadz ya. Yang jadi pertanyaan dalam proses pembantuan itu tidak ada suapnya, Ibu? Nggak ada sih. Jadi itu di awal juga tidak ada biaya apa-apa. Jadi pada saat kalau memang itu ada saldonya, kemudian itu sampai pencairan ke rekening pribadinya si konsumen itu, kemudian dari situ baru kita mintakan fee-nya sekian persen untuk jasa kita gitu. Itu aja sih. Kalau memang gitu boleh, bukan ada masalah. Membantu memudahkan urusan orang boleh. Oh iya ya. Oh iya, baik Pak Ustadz. Terima kasih Pak Ustadz. Jazakallahu khair. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya mungkin dari yang raise hand dari Pak Zike Pranoto. Silakan Pak. Oke, Assalamualaikum Ustadz. Terima kasih Waalaikumsalam. untuk waktunya. Jadi saya ingin bertanya, ketika saya punya usaha dan itu saya jual dengan dengan online seperti itu. Nah, apakah di platform online itu saya boleh menaikkan harga dari barang yang sebenarnya sudah ada di display gitu. Jadi ada perbedaan harga dari yang saya jual offline dengan yang jual online. Karena sepengetahuan saya untuk perbedaan harga itu tidak diperbolehkan. Mohon penjelasannya Ustadz. Terima kasih. Kenapa Bapak? Maksudnya saya belum paham Pak. Artinya kalau Bapak offline harganya lebih murah apa lebih mahal? Kalau untuk offline itu harganya lebih murah, sedangkan untuk online harganya ditambahkan karena memang ada biaya administrasi di sana. Boleh, nggak ada masalah. Oke, Boleh Pak. Ustadz. Tidak ada masalah berarti Ustadz ya? Ya, tidak ada larangan. Memang ada bebas seseorang itu menetapkan harga. Tidak ada larangan dalam syariat memberikan harga antara si A lebih murah, si B lebih mahal. Itu tidak ada. Tidak ada larangan dalam syariat. Misalkan saya menjual barang yang sama ke si A harganya 10.000. Barang yang sama si B saya jual 15.000. Itu tidak masalah, boleh. Tidak ada larangan dalam syariat. Maka kembali pada hukum asal jual beli, yaitu Allah mengatakan wa ahallallahu al-bai'a, Allah menghalalkan jual beli. Jadi keuntungan itu dari jual beli selama orang tersebut merasa tidak ditipu. Contoh ditipu itu ternyata harganya nggak sesuai harga pasaran, jauh di atas pasaran. Nah, maka si pembeli berhak untuk komplain dalam Islam. Itu sih Pak. Wallahu ta'ala. Oke. Baik Ustadz, terima kasih penjelasannya. Jazakallahu khairan. Ya, Kum. Baik, mungkin lanjut ke pertanyaan di kolom chat. Ada pertanyaan dari Bu Cahaya Kamila. Assalamualaikum Ustadz, perkenalkan saya Cahaya dari Batam. Izin bertanya, bagaimana hukum bekerja di perusahaan yang terdapat sistem utang piutang pada petani atau bekerja di marketplace yang mempunyai sistem cashback, tapi pada dua perusahaan tersebut tidak di posisi langsung bagian pembayaran atau utang piutang itu, Ustaz. Lebih ke IT developer yang lainnya, tapi core bisnisnya memang dari aplikasi tersebut, Ustaz. Boleh. Boleh, Ustaz, ya, baik. Iya. Karena kita bermuamalah dengan orang yang bercampur penghasilannya antara halal dan haram. Maka bermuamalah dengan orang ini dibolehkan di dalam syariat. Dalilnya apa? Karena Rasulullah SAW melakukan jual beli dengan Yahudi. Ya, jual beli. Yang mana jual beli ini adalah dibolehkan. Kita tahu bahwa Yahudi ini mereka melakukan muamalah ada yang ribanya. Maka itu dibolehkan selama muamalah kita yang halal. Ya. Ya, baik Ustaz. Syukran jazakallahu khairan. Baik, Bapak Ibu, jika ada yang ingin bertanya bisa melalui raise hand atau di kolom chat. Silakan Bapak Ibu. Insya Allah ada sekitar 6 menit lagi untuk kajian malam ini. Jika Bapak Ibu ada yang ingin bertanya, bisa melalui raise hand atau di kolom chat. Bentar. Ya. Mungkin Om Bram ingin bertanya, silahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Ini terkait dengan
bagian itu saat ini bagian dari branding Ustadz kalau yang sekarang. Jadi biasanya antar CEO ini saling serang di media sosial. Ya. Di sisi lain untuk meningkatkan branding perusahaannya. Nah, itu menurut saya seperti apa Ustadz hukumnya? Menjelek-jelekan, menjelekkan pihak produk lain. Bukan Ustadz, lebih itu sih lebih adu keunggulan masing-masing perusahaan aja sih. Nggak saling menghujat. Tidak saling menghujat, tidak saling menjatuhkan. Tidak Ustadz. Ya, maka tidak masalah asalkan itu untuk kemaslahatan ya. Maka berlomba untuk kebaikan itu boleh. Saling menampilkan keunggulan produk masing-masing tidak ada masalah. Yang tidak boleh itu saling menjatuhkan, menjelek-jelekan. Nah, itu yang dilarang dalam Islam. Adapun untuk kebaikan, maka memang dianjurkan fastabiqul khairat, berlomba-lombalah dalam kebaikan. Ya. Selama itu untuk keunggulan produk masing-masing agar diterima oleh masyarakat, maka itu boleh saja. Masyarakat menjadi mendapatkan sesuatu yang lebih bermanfaat bagi mereka. Maka itu tidak ada masalah. Ya, wallahu ta'ala. Baik, jazakallah ahsanul jaza. Ya, baik. Syukran jazakallah khairan Ustaz. Mungkin dari Pak Fadilah ada yang ingin ditanyakan? Mungkin bisa di-unmute, Mas Dodi. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam. Saya izin nanya lagi, Ustaz, tentang praktek, gimana sih praktek sebenarnya dengan ijarah mutahiyah bitamlik ini, Ustaz. Karena kalau dibaca dari fatwa DSN MUI dan keterangan dari AOIV, juga ijarah mutahiyah bitamlik ini pendek, Ustaz. Jadi maksudnya itu perolehan asetnya itu dari mana, dan hibah sama sewanya itu gimana praktek yang sesuai syariatnya, Ustaz? Ya. Ijarah muntahiyah bitamlik, melakukan akad sewa menyewa, nanti berakhir dengan kepemilikan. Ya. Maka ya harus berlaku akadnya sesuai dengan konsekuensi yang dipakai. Jika akad sewa menyewa, maka harus diterapkan padanya akad sewa menyewa. Ya. Kemudian jika janji untuk diberikan hadiah atau dengan dijual nantinya dengan harga yang murah, maka sifat janjinya tidak mengikat. Ya, janjinya tidak boleh dicantumkan di dalam akad sewa menyewa tersebut. Ya, supaya tidak menjadi mengikat. Wallahu ta'ala, itu kira-kira gambarannya masih kurang jelas, Pak Ikhwan, atau ada yang tanyakan? Kalau perolehan aset yang akan diijarahkan itu misalkan dari aset penyewanya yang dijual ke kita untuk disewakan lagi itu gimana, Ustaz? Jadi begini, misalkan rumah kita melakukan akad sewa dulu, dibolehkan ya dengan sewa lebih mahal dari pasaran dengan harapan ya nantinya akan dihadiahkan, berjanji akan dihadiahkan, sehingga dibolehkan itu menyewakannya di harga lebih mahal. Nah, kemudian ada akad janji yang terpisah bahwa nanti jika selesai pembayarannya sewanya akan dihadiahkan kepada pihak penyewa. Begitu secara garis besar. Nah, begitu sudah selesai menyewa maka dihibahkan ya atau dijual dengan harga yang murah. Dilakukan lagi akad jual beli atau akad hibah nantinya ketika selesai menyewa. Baik, Ustaz. Jazakallahu khair. Baik Ustadz, jazakallah khairan. Mungkin sudah jam 9, kita cukupkan untuk malam ini. Baik Ustadz, alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih banyak Ustadz Arfandoni atas ilmunya.
dan Bapak Ibu yang sudah berkenan hadir mengikuti kajian ini. Jazakumullah khairan. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua yang mendengarkan. Amin. Insya Allah sampai berjumpa lagi Bapak Ibu di kajian berikutnya. Untuk informasi kajian serta informasi-informasi lain terkait Lariba Consulting, Koperasi LSI Lariba Solusi Indonesia, dan juga Flip Mengaji, komunitas kajian Islam dari Flip, perusahaan transfer uang antar bank gratis. Nah, Bapak Ibu, jika ingin mengetahui lembaga masing-masing tersebut, bisa langsung menyimaknya di Instagram, Facebook, LinkedIn, maupun YouTube-nya masing-masing. Baiklah Bapak Ibu, mari kita tutup majelis kita kali ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, syukron Ustadz, jazakallah khairan atas waktu dan ilmunya Ustadz. Rabbana taqabbal minna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.